A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini, kesempatan sangat mulia, bertepatan bulan suci Ramadan, saya ingin menyampaikan cara beribadah tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, tonton videonya sampai selesai supaya kita bisa merubah nasib kematian. Mati tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lewat jalan tol insyaallah. Sebelumnya saya ingin memberitahukan salah satu ciri-ciri orang mati tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk golongan kekasih-kekasih Allah Subhanallah. Saudara, ciri-ciri orang yang mati tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jasadnya lemas atau lembek lembut, ringan, lidahnya terlipat ke atas ke langit-langit mulutnya, dan lubang duburnya tertutup rapat. Ini ciri-ciri orang mati tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Perlu diketahui bahwa banyak sekali orang meninggal jasadnya keras dan berat. Bukan cuma orang-orang yang tidak sholat, tapi banyak juga ahli-ahli ibadah matinya keras, sebab tidak mendapat pertolongan rahmat dari Allah dalam sakratul maut. Saudara, 1000 tahun beribadah tapi bukan karena Allah semata, pasti menyesal. Beribadah sepanjang hayat tapi bukan karena Allah semata, pasti akan menyesal. Pasti. Saudara, agar kita mati tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan ini. Lakukan, perhatikan, ketika kita beribadah kepada Allah atau berbuat baik kepada Allah, jangan ada berperhitungan, jangan menghitung-hitung pahala, jangan mengharap surga, lupakan semua itu. Tapi beribadahlah semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu, bukan karena pahala, bukan karena surga dan lain. Jangan.
Kalau kita beribadah karena pahala atau karena surga dan lain sebagainya, gugur di dalam niat itu lillahi ta'ala, gugur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kalau kita beribadah kepada Allah, berperhitungan dengan Allah, selalu berhitung-hitung, maka Allah akan betul-betul menghitung, karena kita sendiri mulai menghitung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau Allah menghitung, berapa banyak pahala kita dan berapa banyak dosa-dosa kita, ini sangat berbahaya. Yang jelas pahala kita tidak mampu menutupi dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi saudara, jangan pernah berhitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja misalnya begini saudara, perhatikan. Saya berhutang sama saudara. Setelah saya bayar, saudara bilang tidak usah berperhitungan. Sebaliknya ketika saudara datang kepada saya berhutang, lalu saudara bayar, enggak mungkin saya ambil, karena saudara pernah mengutangi saya tidak dibayar. Jadi jangan ada hitung-menghitung. Saudara, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya itu berbuat baik kepada Allah. Nah, kalau kita berbuat baik kepada Allah dengan hitungan-hitungan, dengan penuh pengharapan, misalnya saja saya berbuat baik kepada seseorang tapi mengharap imbalan-imbalan, itu tidak ikhlas. Tidak perlu kita mengharap pahala itu dan ini. Karena apa? Allah itu maha tahu, maha pengasih penyayang, tahu semua apa yang kita lakukan. Subhanallah. Saudara, jujur, kalau kita mau berhitung-hitung dengan Allah, berperhitungan dengan Allah, menghitung pahala-pahala kita, sekali lagi, pahala kita tidak akan mampu menutupi dosa-dosa kita. Tidak akan mampu. Tidak usah saudara, saya kasih contoh aja. Ini hanya yang satu ini aja. Mata ini saudara. Ketika kita melihat sesuatu, ketika mempergunakan mata ini dan kamu merasa bahwa aku yang melihat, itu dosa besar. Karena mengambil hak Allah. Allah yang maha melihat. Jadi tidak usah saudara. Ini cuma mata, belum lagi kaki dan lain sebagainya, telinga. Jangan. Pasti kita menyesal kalau kita selalu berhitung-hitung dengan pahala dan lain sebagainya. Lupakan semua itu. Kita lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Kalau saudara melakukan ini, insya Allah saudara mati melalui jalan tol, tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Apa yang mau dihitung? Karena kita tidak memang berperhitungan dengan Allah. Tapi kalau kita menghitung-hitung, Allah akan menghitung saudara. Ikhlas lillahi ta'ala. Banyak sekali itu ustadz-ustadz penceramah di luar sana. Kerjakan ini pahalanya sekian, baca ini pahalanya sekian.
ini sekian, nauzubillah summa nauzubillah. Jangan dengarin. Itu sama saja mengajari kita tidak ikhlas berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Demikian saudara, semoga semua ini bermanfaat untuk kita semua, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.